Saya tidak tertarik didukung 212. Waduh. Kami tidak tertarik. Ya mohon maaf, tapi ya kita harus katakan bahwa kami tidak tertarik dukungan 212. Kita harus tegaskan seperti itu. Harus. Nah, dari sini memang ketegasan harus diperlukan ya pada saat ini, yaitu pendukung Ganjar Pranowo jelas tegas lah menolak dari dukungan PA212. Ya, kita ketahui pada waktu lalu rekam jejak dari kelompok PA212 ya seperti apa ya, yaitu selalu mengkritik pemerintahan Presiden Joko Widodo dan bahkan juga ada serangan hoax dan banyak lagi serangan yang diterima oleh Presiden Joko Widodo. Tetapi di sini menurut saya sangat keren sekali karena tegas menolak yaitu dukungan PA212. Padahal juga pada waktu lalu ketika demo pada 2016-2017 itu sangat banyak sekali ya. Bahkan juga katanya sih 12 juta, tetapi di sini terang-terangan ditolak. Menurut saya tegas karena memang berseberangan dengan arah dan juga tujuan dari pendukung Ganjar Pranowo di sini. Di sini bahkan juga ditanggapi oleh Narkosum. Tegas pihak Ganjar tidak tertarik dukungan kelompok 212. Prabowo masih ngarep kayaknya, diplomatis gitu jawabnya. Begitu juga pihak Anies masih ngarep. Ya memang di sini yang menunjukkan ketegasannya, yaitu dari pendukung Ganjar Pranowo, yaitu jelas tegas menolak yaitu didukung oleh PA212. Tetapi di sini yaitu dari kubu Prabowo dan juga Anies Baswedan. Di sini seolah-olah berharap ya PA212 akan mendukung Anies dan bahkan juga dari Prabowo. Seperti ini videonya. Saya tidak tertarik didukung 212. Waduh. Kami tidak tertarik. Ya mohon maaf, tapi ya kita harus katakan bahwa kami tidak tertarik dukungan 212. Kita harus tegaskan seperti itu. Harus tegas, Bang, jangan diplomatis, Bang Andre. Di sini sangat keren sekali loh, sangat keren sekali, yaitu berani terang-terangan. Padahal juga di tahun politik seperti ini kan seharusnya juga mencari dukungan lah, dimanapun, bahkan juga lawan bisa menjadi kawan dan bahkan juga kawan bisa menjadi lawan. Jadi saat di musim politik itu seharusnya mencari dukungan sebanyak-banyaknya. Tetapi di sini saya juga salut sekali ya, karena di sini tegas menolak yang berseberangan dengan apa yang dicita-citakan, karena Pak Ganjar Pranowo juga jelas dan terang benderang yaitu menolak intoleran dan bahkan sudah ditunjukkan pada saat menjabat sebagai Gubernur Jawa Tengah di 2 periode. Nah, kalau dari jawaban Gerindra seperti ini. 112 atau tidak? Saya rasa jelas bahwa Pak Prabowo akan berdiri di seluruh kelompok ya rakyat Indonesia. Ya, Prabowo ya? Seorang patriot dan negarawan, patriot dan negarawan. Nah, dari sini yaitu ketika mendengar pemaparan dari Bang Andre Rosiade dari Gerindra tersebut, di sini tidak menjelaskan ya, yaitu akan menolak dan juga menerima. Nah, di sini juga pemaparan dari Bang Andre akan berdiri di semua kelompok ormas di seluruh Indonesia. Artinya apa? Menurut saya di sini juga akan merangkul dari PA212. Ya, bisa jadi di sini. Nah, karena memang dari statement Bang Andre Rosiade di sini juga tidak tegas menolak dan juga tidak tegas menerima. Artinya di sini abu-abu. Nah, kita ketahui pada waktu lalu yaitu pemilihan baju dari Ganjar Pranowo adalah garis lurus putih hitam, artinya tidak abu-abu, dan di sini juga pendukungnya tegas lah menolak dari dukungan PA212. Menurut saya keren sekali, tidak bermain dua kaki, di sini sangat keren lah pokoknya. Nah, di sini juga dari jawaban pihak pendukung Anies Baswedan. Kepada Prabowo, tenang aja, jadi Bang jangan takut dukung Anies, kita tetap pegang Pancasila. Tawaran jelas buat 212. Di sini bahkan terang-terangan dukung Anies Baswedan. Wah, ini kemungkinan semakin seru saja ya pada Pilpres 2024 mendatang ya. Pasti sangat seru karena sangat sulit ditebak. Apalagi dimulai dari Budiman Sujatmiko yang notabene selalu mengkritik dari Pak Prabowo Subianto. Dilihat dari cuitan-cuitan di Twitternya, tiba-tiba mendukung penuh 100%, yaitu mendukung Pak Prabowo Subianto menjadi capres pada tahun 2024. Dan ditambah lagi yaitu ketika Pak Prabowo Subianto yaitu mengusung koalisi yaitu bernama KKIR bersama Caimin
dan Caimin digadang-gadang sebagai cawapres dari Pak Prabowo Subianto, tiba-tiba yaitu Caimin langsung dipinang oleh Anies Baswedan dan langsung direstui oleh Pak Surya Paloh. Padahal juga pada waktu lalu itu AHY adalah cawapres yang digadang-gadang mendampingi Anies Baswedan. Sungguh banyak kejutan-kejutan di sini ya. Banyak manuver-manuver politik untuk kepentingan pada Pilpres 2024. Jadi menurut saya sangat seru sekali. Nah, dari sini saya penasaran ya, kira-kira komentar-komentar dari para netizen itu seperti apa ya di sini. FPI terlarang, umat apaan, gerombolan gak penting. GNPF, ulama hingga FPI tutup pintu dukung Prabowo di Pilpres. Nah, berarti di sini kalau menutup pintu dukung Prabowo berarti kan ke Anies Baswedan ya di sini. 212 apa sih hebatnya untuk suara pemilu? Kelompok 212 itu bermain dua kaki bunglon, pro Wowo dan pro Wan. Itu yang pihak Anies orang PKB. Ya ampun, segitunya ngarep didukung. Emangnya 212 apaan sih? Gak penting banget presenter tanya hal itu. Itu kan cuma tanggal demo. Yang ikut juga orang-orang LOL. Kenapa mesti jadi hal yang perlu dibicarakan, yang perlu dikhawatirin? Itu kalau ada yang ngaku-ngaku ulama pendakwah agama, tapi bawa-bawa politik identitas. Nah, dari sini bahkan juga ada yaitu berita yang berjudul dukung Prabowo di Pilpres 2024, novel kader Gerindra dekat dengan PA21. Nah, di sini kalau misalkan kadernya itu ya kemungkinan Fadlizon ya. Fadlizon dari cuitan-cuitan dan bahkan juga dari rekam jejaknya terlihat sangat dekat sekali dengan PA212. Di sini bahkan juga PA212 saat ini juga sudah menunjukkan eksistensinya ya di sini, yaitu bahkan kemarin itu melakukan demonstrasi yaitu PA212 dan FPI gelar aksi 209 bela Rempang di Patung Kuda. Nah, di sini yaitu PA212 dan Front Persaudaraan, Gerakan Nasional Pengawal Fatwa, Ulama dan sejumlah organisasi masyarakat ormas lainnya yang bergabung dalam Gerakan Nasional Membela Rakyat akan menggelar demonstrasi bertajuk Aksi 209 Bela Rempang pada Rabu 20 September. Berdasarkan poster yang beredar, aksi tersebut akan digelar di Patung Kuda Arjuna Wiwaha, Jakarta Pusat pada pukul 12.30. Benar, gelar aksi 209, kata tim hukum FPI Aziz Yanuar kepada CNN Indonesia. Aziz memperkirakan masa yang akan hadir pada aksi nanti berkisar ratusan hingga ribuan orang. Ia pun menjelaskan masa aksi akan membawa setidaknya 3 tuntutan untuk menyikapi konflik lahan di Rempang, diantaranya meminta pemerintah supaya mengembalikan hak rakyat dan mendesak agar rakyat diperlakukan dengan manusiawi. Nah, pasti juga akan ada ya, yaitu pasti setiap isu-isu di sini pasti akan ada yang menunggangi lah menurut saya, apalagi juga mendekati musim politik, mendekati Pilpres 2024 pasti segala sesuatu pasti akan juga dimanfaatkan lah oleh sekelompok orang yang tidak bertanggung jawab menurut saya. Ujung-ujungnya pasti juga untuk tujuan politik. Ya apapun itulah, pada Pilpres 2024 semoga saja aman-aman saja dan juga berjalan dengan lancar, dan semoga saja berjalan dengan jujur dan juga adil.